tidak semua budaya melihat kematian dengan cara yang sama. Di Tibet, ada ritual pemakaman kuno yang justru membiarkan jasad dimakan burung. Bagi orang luar, ini tampak kejam, tapi bagi mereka, ini adalah jalan menuju kehidupan baru. Rahasia apa yang tersembunyi di balik ritual langka ini? Mari kita bongkar rahasianya. Di Tibet, ada sebuah tradisi pemakaman yang mungkin terdengar mengejutkan bagi dunia luar. Namanya adalah pemakaman langit. Menurut laporan BBC, tradisi ini berakar dari ajaran Buddhisme Tibet yang melihat tubuh manusia bukanlah sesuatu yang sakral. Tubuh hanya dianggap sebagai wadah sementara. Sementara jiwa dipandang abadi dan akan terus menjalani siklus kelahiran kembali. Bagi masyarakat Tibet, ketika seseorang meninggal, yang penting bukan lagi jasadnya, melainkan perjalanan roh menuju kehidupan berikutnya. Karena itu, tubuh tidak diperlakukan untuk disimpan, dijaga, atau diawetkan, melainkan dilepaskan kembali ke alam. Filosofi ini lahir dari pandangan bahwa tubuh adalah pinjaman dari dunia, dari tanah, air, api, dan udara. Maka, tubuh harus dikembalikan ke unsur-unsur itu ketika roh telah pergi. Hal inilah yang membedakan Tibet dengan banyak budaya lain di dunia. Jika di tempat lain tubuh dimakamkan di tanah, atau bahkan diawetkan dengan upacara mewah, di Tibet, tubuh dianggap hanya bagian kecil dari perjalanan panjang jiwa. Inilah mengapa pemakaman langit tidak dipandang sebagai sesuatu yang mengerikan. Sebaliknya, ritual ini dilihat sebagai bentuk penghormatan terakhir. Kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah gerbang, jalan menuju kelahiran baru. Dengan memahami filosofi ini, kita akan lebih mudah mengerti mengapa masyarakat Tibet memilih tradisi yang begitu berbeda dengan pandangan dunia modern tentang kematian. Dalam pemakaman langit di Tibet, tubuh manusia tidak dikubur atau dibakar, melainkan diberikan kepada burung pemakan bangkai, terutama burung nasar. Menurut laporan National Geographic, prosesi ini dilakukan oleh seorang rogyapa, atau dikenal sebagai tukang pemotong, yang memiliki tugas khusus mempersiapkan jasad. Jasad akan diletakkan di puncak bukit, kemudian dipotong menjadi bagian kecil agar mudah dimakan burung. Proses ini tidak dianggap kejam, justru sebaliknya. Bagi masyarakat Tibet, ini adalah bentuk amal terakhir seseorang sebelum benar-benar meninggalkan dunia. Dengan tubuhnya, ia masih bisa memberi kehidupan bagi makhluk lain. Burung nasar sendiri punya makna simbolis. Dalam tradisi Tibet, burung ini dipercaya sebagai utusan langit. Kehadiran mereka dalam upacara dianggap sebagai tanda bahwa roh orang yang meninggal telah diterima dan dibawa menuju perjalanan berikutnya. National Geographic juga mencatat bahwa pemakaman langit punya fungsi praktis. Tibet adalah wilayah pegunungan dengan tanah keras dan berbatu, sehingga sangat sulit untuk menggali makam. Kremasi pun membutuhkan banyak kayu bakar yang langka di daerah tersebut. Maka, memberikan tubuh kepada burung bukan hanya simbol spiritual, tetapi juga solusi nyata sesuai kondisi alam Tibet. Dari sudut pandang mereka, tubuh yang sudah kosong dari roh tidak lagi memiliki arti. Namun jika tubuh itu bisa memberi makan kawanan burung, maka kematian berubah menjadi pemberian terakhir, sebuah siklus kehidupan yang utuh. Luar biasa bukan? Ritual pemakaman langit tidak dilakukan sembarangan. Menurut laporan dari The Guardian, lokasi upacara biasanya berada di puncak bukit atau lereng gunung. Tempat yang tinggi dianggap lebih dekat dengan langit, dengan para dewa, dan menjadi jalur yang tepat untuk roh agar lebih mudah meninggalkan dunia. Di beberapa wilayah Tibet, ada area khusus yang memang disediakan hanya untuk pemakaman langit. Tempat-tempat ini sering dijaga ketat dan tidak boleh dimasuki sembarangan orang.
Bagi masyarakat setempat, lokasi tersebut bukan sekadar tanah kosong, melainkan tanah suci yang penuh doa dan mantra. Proses pemakaman biasanya dilakukan saat fajar. Ketika matahari baru terbit, para biksu akan memimpin doa dan membacakan sutra. Ritual ini dipercaya membantu roh agar lebih tenang dan tidak terikat lagi pada dunia. Sementara itu, burung nasar sudah mulai terbang berputar di atas langit, seolah menunggu untuk melaksanakan tugasnya. Bukankah pemandangan ini terasa penuh misteri? Alasan pemilihan lokasi tinggi juga bersifat praktis. Karena di dataran tinggi Tibet, tanah terlalu keras untuk digali. Selain itu, posisi bukit yang jauh dari pemukiman membuat prosesi bisa berjalan khidmat tanpa mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari luar, tempat-tempat ini mungkin terlihat sepi dan sunyi. Namun bagi orang Tibet, setiap bukit pemakaman adalah pintu gerbang sakral yang menghubungkan dunia manusia dengan alam roh. Di balik prosesi pemakaman langit, ada makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar memberi tubuh kepada burung nasar. Menurut catatan National Geographic, tradisi ini sangat erat dengan konsep samsara, yaitu siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali yang menjadi inti dari ajaran Buddhisme Tibet. Bagi masyarakat Tibet, tubuh manusia hanyalah bentuk sementara. Saat roh pergi, tubuh dianggap tidak lagi berarti. Tetapi tubuh itu masih bisa bermanfaat. Dengan dimakan oleh burung, ia berubah menjadi energi baru. Burung tetap hidup, terbang, dan melanjutkan perannya di alam. Dari sini lahir simbol bahwa kehidupan tidak pernah berhenti. Ia hanya berputar. Filosofi ini juga mengajarkan tentang ketidakmelekatan. Selama hidup, manusia begitu melekat pada tubuhnya, merawatnya, bahkan menyombongkannya. Namun di Tibet, tubuh hanyalah pinjaman. Ketika kematian datang, yang dibawa bukan jasad, melainkan kesadaran. Tubuh dikembalikan pada alam, sementara roh berjalan menuju kelahiran baru. Ritual ini membuat kematian tidak dianggap tragedi, melainkan transisi. Seperti lingkaran yang terus berputar. Hidup, mati, lalu hidup kembali. Orang Tibet percaya, melalui siklus inilah setiap jiwa bisa terus berkembang menuju pencerahan. Bagi kita yang melihat dari luar, mungkin upacara ini terasa keras, bahkan sulit diterima. Namun bagi masyarakat Tibet, inilah bentuk penghormatan tertinggi terhadap ajaran hidup, bahwa pada akhirnya tidak ada yang benar-benar berakhir, segalanya hanya berubah wujud dalam lingkaran besar kehidupan. Pemakaman langit di Tibet bukanlah pertunjukan untuk turis. Menurut laporan dari BBC Travel, prosesi ini dianggap sangat sakral dan hanya boleh dihadiri oleh keluarga serta biksu yang memimpin ritual. Banyak daerah di Tibet bahkan melarang keras orang asing untuk menonton, memotret, atau merekam prosesi ini. Larangan tersebut bukan tanpa alasan. Bagi masyarakat Tibet, pemakaman langit adalah momen spiritual yang penuh doa dan penghormatan. Kehadiran orang luar sering dianggap bisa merusak kekhusyukan, apalagi ketika ada wisatawan yang mencoba mengabadikan dengan kamera. Hal itu dinilai sebagai tindakan tidak hormat pada orang yang meninggal maupun keluarganya. Di beberapa wilayah, pemerintah setempat sampai membuat aturan tegas. Jika ada yang ketahuan merekam atau mengambil foto, bisa dikenakan sanksi berat. The Guardian juga mencatat, meskipun ritual ini dikenal luas di dunia, hanya sedikit dokumentasi asli yang berhasil direkam. Bukankah ini membuatnya semakin misterius? Larangan ini sekaligus mempertegas pesan penting, bahwa pemakaman langit bukanlah tontonan eksotis, tetapi sebuah upacara spiritual yang syarat makna. Hanya mereka yang memahami ajaran Buddhisme Tibet yang bisa merasakan kedalaman filosofi di baliknya. Mungkin inilah yang membuat pemakaman langit begitu menarik bagi dunia, sebuah tradisi kuno, penuh simbolisme, namun tetap tertutup rapat dari mata asing. Misteri yang hanya bisa kita pahami dari cerita, bukan dari menyaksikan langsung. Itulah gambaran tentang tradisi pemakaman langit di Tibet.
sebuah ritual kuno yang bagi sebagian orang tampak mengerikan, tetapi bagi masyarakat Tibet justru dipandang penuh makna spiritual. Dari filosofi tentang tubuh dan jiwa hingga simbol kehidupan yang terus berputar. Tradisi ini menunjukkan betapa beragam cara manusia memahami kematian. Bagaimana menurut kamu? Apakah pemakaman langit ini sebuah bentuk penghormatan terakhir yang penuh makna? Atau justru sesuatu yang sulit diterima? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena aku ingin tahu bagaimana pandangan kalian. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan cerita menarik lain seputar sejarah, budaya, dan misteri dari berbagai belahan dunia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.